محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره المقدار العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار على نعم الله وإفضاله. وجعلنا قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmat-nikmat dan karunia-karunia-Nya lah kita bisa duduk berkumpul di sini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Digerakkan badan kita, diberikan niat dalam hati kita, dientengkan langkah kita, duduk berkumpul di sini tidak lain hanya mengharapkan ampunan dosa dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan nikmat-nikmat yang besar, yang banyak, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Di antara nikmat yang paling besar yang dihadiahkan kepada kita ialah dijadikannya kita umatnya Nabi Muhammad SAW, yang hanya nama beliau yang disandingkan dengan nama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada nabi-nabi yang lain, tidak ada nabi-nabi para anbiya terdahulu yang namanya disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hanya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ingin mulia, muliakan beliau. Bila ingin kita diangkat derajat, muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah kita menjadi mulia melainkan lantaran kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Buddha disebutkan bi akramir rusuli kunna akramal umami. Karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi umat yang mulia juga. Alhamdulillah. Inilah nikmat yang terbesar, nikmat rahasia daripada nikmat-nikmat yang lain. Karena tidak ada diciptakan makhluk yang lain melainkan karena Rasulullah SAW. Dalam hadis qudsi dinyatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak Allah ciptakan dunia dan isinya. Semua makhluk-makhluk yang lain tidak Allah ciptakan. Yang pertama kali makhluk yang Allah ciptakan adalah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan akhbirni ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, demi ibu dan ayahku ya Rasulullah, beritahu aku siapa makhluk yang pertama kali yang Allah ciptakan. Qala Inna Allah khalaqa qabla asya'i nura nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kerendahan hati beliau menjawab, ketahuilah wahai Jabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang pertama kali di dunia ialah nur, cahaya nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min nuri, dari cahayanya Allah. Satu-satunya nabi yang diciptakan dari cahayanya Allah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bukti lagi bahwa kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah terangkan lagi dalam ayat firman-Nya Allah SWT bahwasanya Allah beserta para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah. Dan Allah mengajak kita orang-orang yang beriman
diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kurang sempurna keimanan kita bila kita tidak menyebutkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini duduknya kita di sini, berkumpulnya kita di sini ialah tidak lain hanya mengamalkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana bila ada taman surga maka mampir, kata Rasulullah. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kalau kalian melewati taman daripada taman-taman surga mampir. Rasulullah meminta kita untuk mampir, tapi kita di sini bukan mampir lagi, kita yang bikin taman surga di sini. Alhamdulillah. Kita bukan hanya mampir, tapi kita yang bikin taman surga di sini. Ini merupakan satu kenikmatan yang luar biasa. Tidak semua orang mampu untuk duduk di majelis seperti ini, melainkan Allah yang mengilhamkan orang tersebut. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini nikmat yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengajak kita untuk bersama-sama kita membaca daripada kita buka kitab daripada karya Al-Imam Al-Ghazali, yaitu Al-Mukashafatul Bulugh. Artinya kita buka hati kita ketika kita mendengarkan daripada tausiah Al-Imam Al-Ghazali. Saya hanya menyampaikan yang tausiah beliau Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau adalah hujjatul Islam, imam besar orang Islam. Para rujukan, para aimah kita rujukannya semua ke Al-Imam Al-Ghazali. Terkenal Al-Ghazali itu, Al-Ghazali, kenapa beliau dilakabkan sebagai Al-Ghazali? Karena Ghazali itu adalah tempat tinggalnya beliau adalah kampung Ghazalah namanya. Kalau Ghazalah di kampungnya, kalau dinisbatkan ke orangnya Ghazali. Indonesia tempatnya, kalau orangnya Indonesia. Kalau bahasa Arabnya begitu, kurang lebih ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fasul Awal fi Bayanil Khauf. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid darain amin. Ja'a fil khabar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah ta'ala khalaqa malakan fi janahin fil lahu janahun fil masyriq wa janahun fil maghrib. Di dalam hadis diterangkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat. Lahu janahun fil masyriq. Malaikat ini mempunyai sayap yang satu seluas dari timur ke barat. Wa janahun fil maghrib. Sayap yang satu lagi sampai ke ujung timur, ke ujung barat. Yang sayap yang pertama sampai ke ujung timur, sayap yang kedua sampai ke ujung barat. Jadi sayap malaikat ini menutupi dunia semuanya. Wa janahun fil maghrib. Wa ra'suhu tahtal ardh. Dan kepalanya malaikat ini berada di bawah arsy. Tahu arsy? Arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Allah menciptakan makhluk yang paling besar, yang paling besar namanya arsy. Itu arsy namanya. Di bawah arsy. Wa rijlahu tahtal ardh sabi'ah. Dan kakinya malaikat ini ada di bawah bumi yang ketujuh. Bawah lapisan bumi yang ketujuh. Wa alaihi bi'adadi khalqillahi ta'ala rish. Dan malaikat ini mempunyai sayap tersebut punya bulu-bulu. Bulu-bulunya sebanyak apa? Sebanyak makhluk yang ada di dalam dunia. Bulu-bulu daripada sayap malaikat tersebut sejumlah makhluk yang ada di dunia. Fa idza shalla rajulun aw imra'atun min ummati alayya. Ngapain malaikat ini, tugasnya apa? Ya. Setiap malaikat yang kita tahu, punya tugas masing-masing. Seperti malaikat Jibril menyampaikan wahyu,
malaikat Mikail bagi-bagi rezeki. Kita mah apalnya cuma dua doang, malaikat Mikail sama malaikat Jibril. Israel gak apal, Israel. Soalnya kalau bisa lupa Israel, jadi gak ketemu itu mau Israel, serem. Udah yang depan jangan besok. Ngobrol apa? Kita apa? Kita mah apalnya cuma dua doang, Jibril sama Mikail bagi-bagi rezeki. Mikail. Malaikat apa yang bagi-bagi rezeki? Mikail apa? Kalau rezeki apa? Rezeki apa? Sayangnya pengertian rezeki cuma duit. Itu sayangnya. Pengertian rezeki cuma duit. Bukan duit aja rezeki. Kita kumpul di sini ini rezeki anugerah dari Allah SWT. Ini rezeki. Duit bukan? Bukan duit, gorengan. Nanti ada gorengan ya Pak ya? Tenang aja ada rezeki, ada tak gorengan. Sama bolu-bolu kecil-kecil kayak kopi, insya Allah. Jangan dikeluar dulu, tak bubar pulang. Ngapain malaikat ini tugasnya apa? Yang Allah ciptakan sebesar ini, malaikat ini apa tugasnya? Faidah sholat rojulun, kalau seandainya ada satu orang laki-laki maupun perempuan, rojulun awin mura'atun min ummati, dari umatku, kata Nabi Muhammad, seandainya ada salah satu orang dari umatku sholat alaiya, bersalat kepadaku, kata Rasulullah, amarahullahu ta'ala bi'ayyan ghamisa fi ba'rin min nurih tahta arsh. Ini tugas malaikat satu ini nih. Ini luar biasa tugasnya. Kalau seandainya ada salah seorang daripada umat Rasulullah yang bersolat kepada beliau, Allah perintahkan malaikat yang tadi, yang sayapnya seluas timur dan barat dan bulu-bulu sayapnya sebanyak makhluk di dunia, Allah perintahkan malaikat ini untuk apa? Berendam. Di mana? Bukan di Kali Musa, bukan. Berendam bukan di Kali Musa. Allah perintahkan untuk berendam di mana? Di lautan cahaya yang ada di bawah arasnya. Allah perintahkan nyelam ini di bawah arasnya, lautan nur, lautan cahaya. Bayang kalau bisa pilih, maka dia pun menenggelamkan dirinya. Semua sujud. Kemudian dia kembali bangun daripada lautan tadi, dia naik lagi setelah menyelupkan sayap-sayapnya, dia bangkit lagi, kemudian dia mengepakkan sayap. Kalau kita suka berudara ya, kalau pagi ya, bulu-bulunya buah, itu bukan air, bulu-bulunya buah. Kurang lebih begitu, itu jangan dipikirin. Segede dunia begini, tak bahaya. Ya. Nah, begitu, itu ada tuh, apa namanya, tetesan daripada bekas di tepakan tadi. Vektor menkuliri syaitin kotor, kemudian netes dari tepakan netes. Baikulullah Ta'ala min kulli qatratin malaikat, dan Allah jadikan lagi setiap tetes itu malaikat lagi. Allah jadikan lagi setiap tetesan yang dari nur tadi satu malaikat lagi setiap tetesan. Bayangin aja, satu sayapnya selebar masyrik maghrib, dari timur ke barat. Coba yang receh-recehan jangan bisa ya. Tangannya jangan janda ya tangannya. Lebarnya dari timur ke barat, bulunya sebanyak makhluk yang ada di dunia. Berapa miliar sekarang kurang? Ini baru orang 8 miliar lebih ya. Itu betul dari Google. 8 miliar lebih. Itu baru manusia, belum hewannya, belum jentik-jentik, belum semut, banyak udah lebih. Itu udah gitu. Segitu banyak bulunya. Terus
ketika malaikat tersebut mengepakkan sayapnya, rontok itu tetesan daripada nur cahayanya daripada lautan tersebut. Allah ciptakan lagi malaikat dari setiap tetes tersebut. Ya. Apalagi tugasnya malaikat ini? Coba. Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Tugasnya malaikat yang diciptakan dari tetesan laut cahaya tadi mengistighfarkan orang yang bersolawat sama Rasulullah sampai hari kiamat. Makanya rugi kalau kita menjadi umat Nabi Muhammad tapi berat tidak kita sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim. Insyaallah. Inilah keistimewaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya nabi luar biasa. Basyarul akal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia. Beda. Wujudnya manusia tapi hakikatnya luar biasa. Ini Rasulullah. Qala ba'dul hukama, sebagian ulama ahli hikmah mengatakan salamatul jasad fi qillatit ta'am. Selamatnya jasad, badan kita mau selamat, harusnya kita sedikit dalam makan, bukan sedikit makan. Kalau kita makan sedikit, cuma dikit. Tapi di sini disebutkan fiqilatul ta'am, hendaknya kita mengurangi makan. Perhatiin dah, orang kalau kekenyangan, pengen nyetir, gampang pengennya orang makan. Betul. Kalau kenyang ini, penyakit kenyang ini enggak gemuk, enggak kurus, sama udah. Enggak gemuk, enggak kurus, sama. Kalau kekenyangan udah belok. Mulai belok. Ya laki nggak perempuan sama udah. Fiqilatul ta'am, kurangin makan. Kalau badan mau selamat, artinya badan kita mau enteng dalam melaksanakan ibadah, gampang dibawa buat baik, gampang. Makannya dikit, jangan banyak-banyak. Kalau makannya banyak-banyak, biasanya malas ini malas ini pangkalnya daripada penyesalan. Orang kalau sudah malas nanti buahnya nyesel. Dan malas ini kunci daripada syahwat. Orang kalau udah pernah malas sudah banyak macam-macam error, otak error. Daripada handphone ngeblek, malas, udah kecapean. Wasalamatan ruh, dan selamatkan ruh dia selamat biqilatil azab. Dalam apa? Mengurangi perbuatan dosa. Nah, ada kelompok dosa udah ada. Ya. Dosa kita kalau bukan dosa setiap hari. Setiap hari kita nggak kelar sama dosa. Ya. Dosa macam-macam dosa bentuknya. Ada dosa yang disepelein, padahal nggak sepele. Sama adabnya gede. Ada dosa yang gede dikecilin, yang kecil dianggap nggak ada. Salah. Harusnya permasalahan yang kecil dianggap nggak ada, yang gede dikecilin untuk kemaslahatan umat. Bukannya dosa. Kalau kita kan dosa yang gede dikecilin, dianggap kecil, jadi doyan. Yang kecil dianggap nggak dosa. Inilah kita. Ya. Wassalamat din fi sholati ala khairil anam. Kalau agama kita mau selamat, ini ulama ahli hikmah yang mengatakan ini. Kalau agama kita mau selamat, kita bisa menyelamatkan agama kita. Kalau kita mau menyelamatkan agama kita, banyak-banyak sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyelamatkan kita. Coba kita lihat orang-orang yang mau melihatkan Rasulullah, lihat Allah angkat semua derajatnya. Terbukti sholawat itu bisa mengangkat derajat. Terbukti. Man shalla alayya sholatan wahidah, sallallahu alaihi biha asyra. Allah balas 10 sholawat sama orang sholawat sekali.
wa ma'anhu asyai'an. Allah hapus semua. Allah hapus 10 keburukan yang ada di dirinya dia. Wa rafa'alahu asyran wa rafa'alahu darajat. Allah angkat derajatnya dia. Yang selawat sama Nabi Muhammad. Kalau kita mau menyelamatkan agama kita, jangan mau terpengaruh dengan hal-hal yang menjauhkan kita daripada Nabi Muhammad SAW. Apa itu solawat apa itu? Bunda tidak manfaat itu. Kata siapa yang manfaat? Ini menunjukkan kalau agamanya itu orang rusak. Justru kalau kita mau menyelamatkan agama kita, deketin Rasulullah. Sekarang Rasulullah sudah nggak ada. Jenazahnya pun jauh, makam pun jauh di Madinah. Sanggup kita ke Madinah. Sekarang nggak bisa di lockdown. Nggak di lockdown aja kita nggak bisa ke sana, mahal. Toh kita punya fulus pun belum tentu Allah pilih kita untuk bisa ketemu berjalan kepada Nabi Muhammad. Nah, kan gitu kan. Dikasih cara yang mudah, apa? Sholawat sama Nabi Muhammad. Biar dekat sama Rasulullah, nggak mau juga. Kalau begini yang rusak agama biayanya apa? Bagaimana nih? Ya. Di sini tadi ini ulama ahli kemana luar biasa. Qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Takwalah kepada Allah, takut. Ittaqullah ini artinya apa? Yani ukhsyullah wa ati'uh. Takut sama Allah dan taat. Banyak orang takut tapi nggak taat. Banyak orang taat tapi nggak takut. Jangan sekarang banyak takut sama Allah tapi nggak taat. Coba kita tanya sama diri kita sendiri, coba takut nggak kita sama Allah? Takut. Taat kagak. Kita nggak usah jauh-jauh orang-orang, ke kita sendiri. Takut sama Allah, takut. Bangun malam, bangun, ngapain? Ke kamar mandi. Tahajud kagak. Nah, itu kan. Taat sama Allah, taat. Tapi nggak takut, banyak. Bukti orang-orang yang taat sama Allah banyak. Cuma nggak takut, taat sama Allah, tapi nggak takut sama ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak. Wa tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Dan perhatikan sudah apa yang kita buat untuk hari esok. Persiapan nanti kita bakal sidang sama Allah nih. Kita hidup ini bakal sidang sama Allah SWT. Manusia dari zaman Nabi Allah ada sampai akhir zaman, sampai hari kiamat nanti dikumpulin. Kita bakal sidang amal apa yang dibuat. Yani ma'amilat yaumil kiamat. Ma'amil yaumil kiamat. Apa yang sudah kita amalkan untuk hari kiamat? Untuk mempersiapkan tempat terakhir kita yang kekal yang abadi selama-lamanya, abadan abidin. Selama-lamanya sampai kapan? Wallahu a'lam, nggak tahu kita. Tanpa batas waktu. Kita diberi kesempatan hidup di dunia sebentar, tapi efeknya selama-lamanya kapan nanti ada. Sama kayak kita anggapnya kita puasa dari subuh sampai maghrib. Bentar apa lama? Bentar hitungannya. Puasa dari subuh sampai maghrib bentar. Tapi efeknya nanti di hari kiamat babur raya nunggu kita. Dipanggil sama pintu surga yang namanya apa ya? Kalau yang puasa. Banyak nggak orang Islam nggak puasa? Banyak. Tanya takut dan sama neraka? Takut tapi nggak tahu. Kadang-kadang kita sendiri pelakunya. Pemana untuk sodaku? Ciri orang takut sama Allah, ciri orang bertakwa sama Allah, tasodaku. Mereka senantiasa bersedekah. Ini sedekah bukan perintah ustaz, tapi perintah Allah. Wah malu berdoa, dan dia selalu menyibukkan diri dia dengan amal-amal untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasaddaqu wa amalu bil ta'ah.
Ditajidu thawaba yaumil qiyamah. Untuk apa amal-amal tadi? Untuk mendapatkan balasan nanti di hari kiamat. Untuk mendapatkan pahala. Yang mana pahala ini bisa nanti menyebabkan dia masuk surga. Kalau dia tersedek wa amal sholihan, wa amal ta'at. Maka di dalam Quran amanu wa amilus sholihat. Ciri orang beriman itu. Ciri orang beriman sama Allah, takut dan taat sama Allah. Apa tandanya? Amilus sholihat. Orang beriman. Kita sudah berumur, tanya sama diri masing-masing. Yang tahu kita sama Allah yang tahu. Orang sebelah kita nggak tahu. Nggak tahu kita cari bohong berapa kali, nggak tahu. Iya. Yang tahu ya diri kita sendiri. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dan taatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian perbuat di dunia. Atas apa yang kalian amalkan. Apa minal khair? Apakah dari kebaikan? Wasyar, apakah dari keburukan? Apakah itu amal jelek, amal baik ataupun amal jelek? Allah Maha mengetahui. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal kita baik, Allah lihat. Sekecil apapun amal kita buruk, Allah lihat. Banyak orang-orang ibadah sama Allah, tapi tidak ada merasa muraqabah, merasa dipantau sama Allah. Ada sedikit. Itu ciri orang beriman yang gitu. Orang beriman cirinya selalu merasa dipantau sama Allah SWT, sehingga dia nggak berani berbuat hal yang jangankan dosa, yang nggak pantas aja dia nggak berani. Itu ciri orang beriman gitu. Yang nggak pantas saja, yang kira-kira nggak pantas dilakukan sama dia nggak berani. Apalagi dosa. Kalau kira-kira orang yang melakukan hal yang nggak pantas dia nggak berani, kira-kira berani nggak dia berbuat dosa? Nggak berani. Nah ini kita berkaca ke diri kita sendiri, ke diri kita masing-masing. Makanya gunanya majlis-majlis seperti inilah gunanya. Disebut taman surga apa? Bisa menyelamatkan orang, dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini bisa kumpulkan di surga yang Allah. Semua makhluk berharap ingin surganya Allah. Semua makhluk pun Nabi Muhammad SAW bilang, pernah bersabda beliau, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umat itu masuk surga atau surga. Illa man aba, kecuali nggak mau. Siapa yang nggak mau? Man ata'ani dakhala jannah. Orang-orang Islam masuk surga. Man aba, yang aba siapa? Asani, ingkar padaku. Yang ingkar siapa? Orang-orang yang di luar Islam. Dialah yang nggak mau surga. Artinya dia pun umatnya Rasulullah. Cuman dia milih, dia nggak mau taat sama Nabi. Tuh, itu bedanya kita sama mereka. Kalau kita ata'ani, kita taat sama Allah dan Rasulnya, insya Allah itu juga ya. Selalu berusaha untuk taat sama Allah dan Rasulnya. Nah, jadi kalau kita taat sama Allah dan Rasulnya, sudah pasti kita bakal masuk surga. Tahu dari mana pasti? Hadis Nabi yang bersabda, ciri beriman sama Rasulullah ya yakin sama Nabi. Yakin. Kita ingkar sama hadis ya, alhamdulillah dari. Nggak percaya sama sabda Rasulullah, syahadat ulang. Bahaya. Ya. Pasti Rasulullah ngomong. Kita wajib membenarkan, meyakini apa yang disampaikan sama Rasulullah dari hal apapun. Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad harus kita yakini. Umayatiku anil hawa in huwa illa wahyu. Tidaklah Rasulullah bersabda melainkan wahyu dari Allah Subhanahu. Tuh, ya. Bainal malaika was sama wal ardi wal laili wan nahari yaumil qiyamah yashhaduna bima amila bin adam min khairin aw syarr. Sesungguhnya para malaikat dan langit, bumi, malam hari, siang hari, ya nanti di hari kiamat, yashhaduna, mereka semua bersaksi bima amila bin adam,
atas apa-apa yang dilakukan, yang dikerjakan oleh anak Adam, min khair aw syarr, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, mereka akan bersaksi di hadapan Allah SWT atas apa yang kita perbuat di dunia. Taatin aw maksiat, baik itu dalam hal taat ataupun dalam hal maksiatan. Hatta jawarihahu tashhadu alaih, sehingga semua anggota badan tubuhnya bersaksi di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Kita nggak bisa bohong, nggak bakal kita bisa bohong. Dan sedikit kita merasa hal seperti ini sedikit orang ibadah cuman tidak merasa dibantu, tapi ihsannya nggak ada. Kalau orang sudah merasakan, sudah bisa mengamalkan ihsannya, sudah merasa ada ihsan, kalau merasa dipantau sama Allah, dia pasti akan berhati-hati dalam hal apapun. Pasti dia berhati-hati, apalagi dalam hal ibadah dan hal-hal yang dapat menyeret dia ke neraka jahanam. Pasti sudah hati-hati. Dalam hal menyembah Allah aja dia berhati-hati, apalagi dalam hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Itu cirinya orang yang beriman. Kira-kira kita ada di mana itu? Wallahu a'lam bis-shawab. Wal ardu tashhadu lil mu'min wal zahid, dan bumi bersaksi untuk orang mukmin dan orang-orang zuhud. Apa saksi bumi? Fataku shalla alayya wa shama wa hajja wa jahada fa yafrahul mu'min wal zahid. Bumi akan berkata kepada Allah SWT, ya Allah, dia ini sholat, puasa, pergi haji, dan dia berjihad di jalan Engkau, ya Allah. Fa yafrahul mu'min wal zahid, maka orang mukmin dan orang zuhud tersebut senang, gembira mereka atas kesaksian yang diberikan oleh bumi. Kesaksiannya bagus, senang dia. Wa tashhadu al kafir wal 'asi, dan bumi pun bersaksi nanti untuk siapa? Untuk orang kafir dan orang-orang 'asi. Siapa 'asi? Ahli maksiyah. Fatakul asyraka alayya wa zana wa syaraba al-khamra wa akala al-haram. Bumi berkata sama Allah, asyraka, dia sudah musyrik kepadamu ya Allah, dia sudah menyekutukan Engkau ya Allah. Wa zina, bagi orang ahli maksiat, dia sudah berzina ya Allah. Kata bumi, di mana? Bahasa mana? Lama Allah masuk bahasa itu nggak ada tuh. Wasyarab, dan dia sudah memabukkan ya Allah. Wakal haram, dia suka makanan haram ya Allah. Ini kesaksian bumi yang kita injak buk amin bigo alam yang kita injak nih secuil daripada bagian bumi ini nanti bersaksi. Makanya kita dianjurkan untuk sholat sunnah setiap kalau di masjid itu sholat sunnah pindah-pindah, nanti biar saksi banyak nanti di hari kiamat, nanti biar banyak suara, oh dia sholat saksi kalau lebih dari 10 udah bahaya aja. Apalagi ini saksi bumi, masya Allah. Kita berkecilongsi sholat sunnah, sholat wajib, sholat masjid kecilongsi ada saksi kita. Tanah Cilengsi bilang, iya dia sholat sini, ke Bandung sholat sini dia, ke Kali Musa di tengah kali sholat dia. Pokoknya dianjurkan kita untuk pindah-pindah biar banyak kesaksian nanti di hari kiamat. Waqam faya wailu inna nakishu fil hisab alhamdulillah. Celakalah bagi orang kafir yang mana dia sudah diberikan kesaksiannya buruk terhadap dia. Asyurka, dikutukan Allah. Dia bilang Allah punya anak. Ada Tuhan lain selain Allah. Alhamdulillah. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
hanya Allah. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wal mu'min walladzi yakhafu Allah ta'ala bijami'i jawarihi. Dan orang mukmin bisa dan yang dimaksud orang mukmin di sini ialah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di lisan, bijami'i jawarihi, dengan semua yang ada di badannya dia takut semua sama Allah. Kama qala bagi Abu Lail, alamatul khaufillah ta'ala tadharu fi sab'ati asya. Abu Lail sebagaimana yang telah digambarkan dan yang telah dikatakan oleh Al-Imam Abu Lail, alamatul khaufillah ta'ala tadharu fi sab'ati asya. 7 yang kelihatan, yang nampak dari seorang mukmin, yang tanda kalau dia takut sama Allah. Ada tanda orang takut sama Allah itu nampak di 7 anggota, di 7 perkara. Apa aja? Awalnya lisan. Yang pertama lisannya. Kalau dia takut sama Allah, fayamna'uhu minal kidbi, maka dia nggak bakal bohong, nggak bakal dusta. Dia punya lisan dijaga, nggak bakal ngomong hal-hal yang dusta. Wal ghibah, kan nggak mau ngomongin orang. Kita sehari berapa kali ngomongin orang? Sehari kita berapa kali bohong? Kadang-kadang baru 2 menit, dosanya 10 menit. Ya, gitu kan. Kita baru ngomong 2 menit, dosanya setengah jam dosanya. Coba. Dari kata-kata yang kita sebutin itu udah mewakili daripada omongan-omongan dosa, ayat tenan dosa. Insyaallah. Wal ghibah wan namimah, ada domba. Wal buhtan, sejenis dusta juga. Wa kalamul fudul, dan omongan-omongan yang nggak berarti, omongan-omongan yang sia-sia. Dia sering kumpul omongan yang sia-sia. Awalnya ngomong-ngomong yang nggak penting, ya nggak bisa ngomong, dia ngomong ujung-ujung tuh berantem. Karena bocah kita ngomong-ngomong yang nggak penting, yang nggak manfaat, dia ngomongin, akhir-akhirnya terjerumus ke ngomong-ngomong dosa. Terjerumus ke ngomong-ngomong dosa. Setan pintar. Setan itu ketika kita berbicara, omongan-omongan yang nggak berarti, dikasih madu lidah kita. Jadi ya bawa madu pak, untung nggak bawa susu kurma. Kalau susu kurma laris, omongan kita mau beli. Bawa kurma, bawa madu. Dikasih madu kurma lagi. Dikasih madu mulut kita biar manis terus, asyik ngomong-ngomong wah, ngomong ini ngomong itu, ujung-ujungnya ujung-ujung ada mbak orang. Ini si Anu tuh padahal nggak ada. Si Anu bicara untuk begini, mana dia ngomong gua, padahal nggak ada. Digarang-garang sampai jadi hal yang besar. Gara-gara omongannya nggak berarti awalnya. Makanya dalam hadis nyatakan min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada termasuk kesempurnaan Islam seorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak berarti, hal-hal yang nggak penting, yang tidak ada efek ke agamanya maupun ke dunianya. Efek ke agamanya ketika dia mengucapkan hal tersebut tidak menambah pahala, efek ke dunianya tidak menambah, tidak menjadikan satu keuntungan untuk dunia ini dia. Mereka tahu ini toriqoh sufi, toriqoh tasawuf, ini yang toriqoh tasawuf, pelakunya sufi. Itu ceritanya. Wa yaj'aluhu mashghulan bi dzikrillah ta'ala, dan diganti dengan apa? Dengan selalu dia menyibukkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu dia menyibukkan lisannya dia diganti dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilawatil Quran, dan baca Quran. Al-Imam
Al-Ustaz Al-Azam Al-Baqi Muqaddam masalah Muhammad bin Ali Al-Alawi. Itu beliau belum meninggal, Pak, belum meninggal. Beliau udah gali makamnya, udah dihatamin 7.000 kali nyatam Quran di makamnya. Belum meninggal orangnya, belum. Karena dia tahu dia bakal masuk ke tanah ini, bakal dipinta, bakal hancur dan pelan-pelan. Kalau bukan Allah yang ngelawatin, siapa? Nabi yang nganjurin dia. Nabi yang nganjurin, amalnya itu nganjurin. Cuman baik, perbuatan baik. Beliau mengatakan Quran di kubur di yang lahatnya beliau sendiri 7.000 kali hatam Quran. Coba kalau kita udah berapa juta kali hatam Quran. Al-Baqarah dia hatam. Al-Baqarah hatam sama apa-apa. Alhamdulillah masih mau baca. Masih mau baca walaupun tanggal Ramadan lagi. Ramadan kemarin kita Ramadan rusak. Kalau ketemu Ramadan berikutnya masih juz 12. Mudzakaratu ilm, dan mereka sibukkan dengan mudzakarah, dengan ta'lim, dengan mutola'ah kita, mutola'ah ilmu. Mereka selalu menyibukkan lisan mereka zikir sama Allah, sibukkan dengan tilawatul Quran, baca Quran. Terus mudzakaratu ilm, mereka sibukkan untuk membahas ilmu. Ini orang-orang sufi ini tugasnya. Orang-orang sufi itu mereka menyibukkan diri mereka dengan hal-hal yang membuat mereka manfaat ke akhirat. Namun dari segi dunia ini tidak kelihatan, nggak ada manfaat dunia. Kan saya bilang orang yang berzikir, orang yang senantiasa menyebut nama Allah sehat hidupnya, sehat. Nggak kayak sekarang orang kayak sehat kena corona, ya. Orang kayak sehat takut jantung, gitu. Tapi orang yang selalu zikir, insya Allah jauhkan dari segala macam bahaya, segala macam bala, segala macam malapetaka. Allah jauhkan orang-orang yang zikir. Makanya kita sibukkan di lisan kita untuk zikir sama Allah Subhanahu dan memperbanyak baca Quran. Sayang Quran jangan sampai lu lakukan di rumah. Kita mau Quran nayok dong bersih dan tahu lagi. Baca cara kita. Alhamdulillah Quran nayok Quran bersih, tidak berarti baca makan agak. Padahal tahu satu huruf yang kita baca di Quran balasannya 10 hasanah, 10 kebaikan Quran dibaca baca. Coba tahu Al-Quran bisa Nabi. Wantani qalbu, hatinya. Yang kedua hati. Pertama lisan, jaga lisan. Karena lisan ini bahaya. Lisan ini luar biasa. Kalau sudah ngomong lebih tajam dari pedang. Dia tak bertulang, tapi lebih tajam dari pedang. Yang kedua hati. Hati, kenapa hati? Karena hati sumber segala kebaikan di hati. Kalau hati kita bagus, amal kita soleh. Hati kita rusak, amal kita hancur. Fayakhruju minhul adawatu wal buhtan, bahasa dan ikhwan. Yang keluar dari hatinya apa? Nggak jauh dari permusuhan dan buhtan ini ya sama seperti hidup ya. Berdusta, menjual, kalau ngomong nggak pernah benar. Bahasa dan ikhwan, dan senangnya menghasut. Kalau hatinya jelek, senangnya hasut sama orang. Apa hobinya hasut? Orang kalau sudah hobinya hasut, mau bilang dari. Sekarang mau penyakit ngerumpi mah nggak cuma di ibu-ibu kan? Penyakit ngerumpi sekarang nggak cuma ada di ibu-ibu, loh.